Kami sambut firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Ada sebuah kalimat di dalam firman Tuhan yang kalau kita baca dan kita bahkan misalnya bacanya berulang kali, itu adalah sebuah penegasan demi penegasan. Dan akhirnya ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kehidupan seseorang. Nah, sekali lagi, Tuhan, kemudian Yesus, dia selalu menggunakan yang namanya peristiwa, event, atau bahkan sebuah perumpamaan, supaya hari ini kita mengerti ketika kita belajar tentang sebuah topik. Tadi pagi kita mendalami apa arti daripada menerima dari Tuhan. Itu arti yang sangat sederhana, tetapi seringkali diabaikan, sehingga kita akhirnya tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kita nggak pernah terima yang terbaik. Karena kita nggak belajar menerima. Manusia tuh untuk belajar terima dari Tuhan itu perlu sebuah pengertian, karena kita sudah terbiasa dengan ranah agama, kita berpikir bahwa semuanya harus pakai usaha saya, dan akhirnya kita terjebak di dalam kehidupan kekristenan yang akhirnya tidak menikmati Tuhan. Tidak ngalamin kasihnya Tuhan. Kita dituntut untuk lakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan kita kebingungan sendiri dan kita akhirnya stres. Dan itu yang Yesus ajarkan ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, dia menyeka dan seterusnya. Dan itu dia sedang memberitahu kepada mereka bahwa kehidupanmu, ketaatanmu hari ini, itu bukan karena kamu melakukan itu supaya kamu dilayakan. Kamu melakukan itu karena kamu sudah dilayakan. Di kayu salib ketika dia katakan sudah selesai. Itu sebuah pengertian yang sangat dasar. Pengertian yang sangat sederhana, dan ketika itu dibukakan, pengertian manusia akhirnya menjadi berbeda. Kita akhirnya mengerti siapa Tuhan saya, siapa saya di dalam Tuhan. Saya adalah anak, saya adalah ahli waris, saya adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Nah, setelah kita terima dia sebagai juru selamat, langkah berikutnya, karena kita sudah dimeteraikan sama Roh Kudus, kita diberikan predikat, diberikan status yang luar biasa, langkah berikutnya kita semuanya harus mengambil keputusan untuk mau jadi murid. Murid itu artinya matetes. Matetes berarti kita mau belajar dan diajar gitu loh. Jadi kehidupan kekristenan itu akhirnya karena kita tidak mau belajar, akhirnya kita tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Itu sebabnya yang terjadi pada Yosua khususnya yang kita mau bahas saat ini, itu ada sebuah kalimat yang diulang-ulang sama Tuhan, sama dia. Kenapa diulang-ulang? Ini merupakan sesuatu kisah yang sangat menarik, padahal sebelumnya Tuhan sudah kasih sama dia sebuah detail rencana rancangan dia kepada Yosua. Ya, kalimat ini adalah kuatkan dan teguhkanlah, be strong and courageous. Kalimat ini diulang-ulang sama Tuhan. Dan bahkan kalau kita urutin semuanya dari kitab Ulangan masuk ke dalam kitab Yosua, itu ada 7 kali, bahkan itu sebenarnya lebih ya, tapi 7 kali dikhususkan kepada Yosua. Di kitab Ulangan ada 3 kali. Kemudian di kitab Yosua itu ada 4 kali Tuhan katakan begitu. Uniknya adalah itu dikasih tahu sama Yosua setelah Tuhan juga sudah memberikan janjinya kepada dia. Jadi misalnya gini, misalnya saya punya kuasa ya untuk memberitahu kepada anak saya misalnya bahwa kamu kalau pergi, kamu akan sampai ke sana dengan selamat. Kamu akan berhasil hidupmu. Saya bilang gini sama dia, misalnya saya punya kuasa seperti itu. Kamu dalam perjalanan hidupmu, kamu akan berhasil, kamu akan sampai ke tujuan hidupmu dengan selamat, dengan sukses. Nah, sebelum kamu berjalan, sini dulu, saya mau kasih pesan sama kamu. Kuatkan dan teguhkanlah ya hatimu. Padahal sudah dikasih janji. Kan udah dikasih janji, pasti berhasil kan? Betul. Tapi selama perjalanan ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa diulang-ulang sama Tuhan? Karena gini, manusia, orientasi kepercayaannya dia adalah penglihatannya. Itu sebabnya ketika kita berhadapan dengan sesuatu dan kita melihat sesuatu, itu menjadi sesuatu panca indera yang mempengaruhi jendela hati manusia. Mata itu sangat mudah untuk dirusak, sangat mudah untuk akhirnya didistorsi sama iblis. Itu sebabnya mata dan telinga adalah pintu gerbang hati. Itu sebabnya di 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan Lot itu orang yang benar, tetapi karena tinggal di tengah-tengah orang-orang yang jahat, setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat, jiwanya yang benar tersiksa. Jadi hari ini kita juga diperhadapkan sama hal-hal seperti itu. Kita tinggal di dalam dunia dan kita tidak lihat Tuhan secara fisik.
Dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata di dunia ini, kita tidak akan lihat Tuhan secara fisik. Yang kita lihat masalah, yang kita lihat adalah pergumulan hidup, yang kita lihat bahkan sesekali ada penyakit di dalam hidup ini. Semua itu akan kita lihat di depan mata kita dan sangat mudah bagi kita untuk nyerah dan untuk mengatakan Tuhan tidak ada dan lain sebagainya. Itu sebabnya walaupun janji Tuhan sudah diberikan kepada Yosua, diulang-ulang kalimat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya nak. Terus dikasih pesan lagi sama Tuhan. Ada 4 pesan yang Tuhan berikan kepada dia dan sangat-sangat luar biasa karena ini sudah di ujung titik di mana bangsa Israel sebentar lagi akan menduduki tanah perjanjian. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sebenarnya hanya membutuhkan 11 hari kalau mau masuk ke dalam tanah perjanjian, perjalanan kaki. Tetapi Tuhan tidak membawa mereka ke dalam perjalanan itu, bahkan kalau Alkitab sendiri mengatakan kalau mereka ambil jalan itu, menempuh jalan itu, mereka akan berhadapan sama bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin itu ketika mereka berhadapan dengan bangsa Filistin, mereka pasti berperang dan mereka pasti bersungut-sungut. Itu sebabnya mereka dibawa ke dalam perjalanan 40 tahun. Supaya mereka didewasakan. Karena gini, di dalam semua panggilan kehidupan, panggilan hidup itu jauh lebih besar daripada kekuatan kita hari ini. Kalau belum ngopi, pasti lewat itu barusan. Saya ulang ya. Semua panggilan hidup kita itu jauh lebih besar daripada kekuatan kita hari ini. Panggilan hidupnya Yusuf itu jauh lebih besar daripada waktu dia dikasih mimpi di awal. Dia bahkan sombong di awal. Dia kasih tunjuk jubahnya dan lain sebagainya. Dia punya tes ujian berkali-kali. Ujian untuk menanggalkan kesombongannya dan seterusnya. Itu sekolah kehidupan Yusuf. Sampai akhirnya dia menjabat menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Itu sekolah kehidupan. Nah kalau di awal Tuhan bilang gini sama Yusuf, kamu nanti akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, tapi habis ini kamu akan dibuang sama kakak-kakakmu ke dalam sumur, jubahmu akan diambil, kamu akan difitnah, bapakmu bertahun-tahun berpikir bahwa kamu diterkam sama binatang buas, dia akan stres bertahun-tahun, terus kamu akan diperjualbelikan, kamu akan ada human trafficking gitu ya, kamu akan diperdagangkan, nanti kamu akan dijual ke rumahnya Potifar. Di situ kamu naik dikit lah kamu jadi kepala rumah tangga di sana. Habis itu kamu dikejar-kejar sama bininya. Terus kamu difitnah, terus kamu dijeblosin ke dalam penjara. Di dalam penjara tiba-tiba kamu menemukan karuniamu, bisa menafsirkan mimpi. Kamu dipertemukan nanti yang namanya juru minum sama juru roti. Udah gitu kamu titip pesan sama mereka, kalau kamu keluar ingat aku, kamu dilupain sama mereka 2 tahun, kamu terus di penjara. Setelah itu baru ntar kamu keluarin dari penjara. Baru kamu ketemu Firaun. Mau gak Yusuf? Oh gak. Gak mau. Ribet amat perjalanan hidup aku. Tapi itulah Tuhan, makanya setiap kali panggilan hidup selalu ada yang namanya ujian dalam perjalanan hidup. Supaya membuat kita makin dewasa. Itu sebabnya janji Tuhan diberikan dulu kepada Yosua. Coba lihat Yosua pasal yang pertama. Ya, kita mulai dari ayat yang ketiga. Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga mengatakan begini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini udah mulai beda nih. Di zaman Musa, ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka berhadapan sama yang namanya Laut Merahnya dibelah sama Tuhan. Mereka bahkan ada kalimat mengatakan, be still and know that I am God. Tenang aja, taulah bahwa akulah Tuhan. Wah, dibelah sama Tuhan, dimanja lah sama Tuhan. Karena masih belum dewasa. Terus perjalanan 40 tahun dikasih roti mana, di drop dari surga. Tiap hari udah, gak usah ngapa-ngapain, udah di drop. Belum dewasa soalnya. Ketika nanti kita lihat di akhir, ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, apa yang terjadi di situ? Mereka dibuat makin dewasa akhirnya. Nah di sini ketika dikatakan, kalau nanti kamu akan menginjakkan kakimu, dengan telapak kakimu, aku akan berikan tempat itu maksudnya ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan itu dibelah juga sama Tuhan. Tetapi saat itu, sungai itu tidak serta-merta hanya dibelah sama Tuhan, mereka harus mencelupkan kakinya. Pernyataan iman. Mulai bertumbuh tuh mereka. Sekarang kamu celupin kakinya. Deras Tuhan airnya, celupin kakinya. Terbelah langsung. Pernyataan iman nih. Mereka mulai berjalan di dalam pertumbuhan rohani. Mereka mulai bertumbuh. Kalau Alkitab katakan di Petrus itu bertumbuh di dalam kasih karunia kalau kita sekarang ini. Terus dikasih tahu sama rintangan sama Tuhan. Dikasih tahu lagi nanti ada rintangan-rintangan yang baru. Tapi kamu bertumbuh di dalam aku. Kuatkan dan teguhkan hatimu nak. Janjinya udah dikasih. Aku akan kasih, aku menteraikan tempat itu buatmu. Ayat 4. Dari padang gurun gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya akan jadi daerahmu. Detail. Dikasih taunya detail. Seorang pun ayat 5, tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, ini detailnya luar biasa janji Tuhan. Sama seperti ketika 3 hari sebelum saya didiagnosa
kena kanker sama dokter, ada mimpi pagi-pagi jam 5 pagi, ada sebuah suara yang luar biasa dan tiba-tiba suara itu mengatakan, I have stopped your leukemia. Saya telah memberhentikan kanker darahmu. Saya terbangun dan saya melihat sebuah gambar, sebuah kertas warnanya putih dan ada tulisannya clean, bersih. Di situ saya deg-degan pas bangun pagi. Wow, berarti 2 hari lagi, 3 hari lagi, diagnosanya keluar, saya akan berhadapan di depan dokter dan saya akan kena kanker. Tetapi sudah dijanjikan sama Tuhan, saya sudah stop Bill. Tapi bukannya berarti waktu saya terima diagnosa, udah gitu saya nggak melewati yang namanya lembah kekelaman dalam hidup saya. Dan kerap kali ketika saya melewati perawatan dan hasilnya makin buruk, dan kemudian badan makin hancur, dan melihat dan mendengar orang-orang yang berteriak di lantai 8, karena itu lembah kekelaman saya, itu lantai kemo. Apakah saya lupa sama janji Tuhan yang dia berikan di dalam mimpi saya? Saya lupa. Karena yang saya lihat masalah. Itu sebabnya saya harus berpikir lagi, iya Tuhan terima kasih Tuhan, aku pegang teguh loh Tuhan janji Tuhan. Aku percaya bahwa aku sudah sembuh Tuhan. Oh enggak langsung begitu, besoknya rintangan baru lagi keluar. Besoknya darah semua di tangan. Karena hancur dalamnya. Tiba-tiba yang namanya darah putih habis. Darah putih ya, saya tuh akhirnya menghargai yang namanya darah putih. Karena saya nggak ngerti tadinya. Darah putih itu ada di dalam tubuh kita. Itu dia biasanya menunggu di dalam rumahnya getah bening. Saya kasih tahu sedikit ya. Saya diajarin sama dokternya. Kita nih punya 2 cairan di dalam tubuh. Yang satu darah, yang satu digerakkan dipompa sama jantung. Satunya lagi namanya getah bening. Cairan getah bening itu bergerak kalau kita olahraga. Olahraga, ototnya bereaksi, getah beningnya jalan. Getah bening itu tugasnya adalah garbage collector. Dia mengkoleksi semua sampah-sampah yang ada di dalam tubuh. Jadi ketika dia berjalan, dia akan lihat, oh racun diambil, virus diambil, bakteri diambil sama dia. Dia nggak bisa bunuh, dibawa semuanya ke rumahnya dia, namanya lymph nodes. Itu ada 500 sampai 600 rumahnya getah bening dia dari atas kepala sampai ujung kaki. Ada ratusan di dalam tubuh kita. Dibawa pulang sama dia, di dalam rumahnya getah bening itu udah nunggu darah putih. Darah putih, kalau saya bisa gambarkan itu mungkin dia pakai samurai gitu ya. Dia bilang sini, mana tuh virus, bakteri, racun, sini, bawa ke saya. Dia yang bunuh. Dia yang bunuh. Jadi makanya kalau Bapak Ibu biasanya ada gejala-gejala mau flu, terus olahraga, terus nggak jadi flu-nya. Tiba-tiba badannya jadi segar. Itu gara-gara itu. Nah masalahnya, waktu getah bening bawa semua racun, virus, bakteri ke dalam rumahnya, darah putih saya nggak ada. Tinggal 0,03, nggak ada darah putihnya. Jadi nggak ada yang bunuh. Itu sebabnya tiba-tiba badan saya kejang-kejang. Virus, bakteri, bahkan bakteri yang baik jadi jahat. Itu sebabnya tubuhnya hancur. Itu yang saya lihat. Itu yang saya hadapin. Apakah saya teringat sama janji Tuhan, Bill, I have stopped your leukemia? Enggak ingat. Karena itu yang saya lihat. Itu sebabnya saya makin mengamenkan, iya ya Tuhan, karena Tuhan selalu berjanji dan kemudian dia katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu nak. Ingat sama janjiku. Bahkan Salomo mengatakan di Amsal yang sangat indah, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu. Karena itu sumber dari kesembuhan dan bahkan kehidupan dalam hidupmu. Semua firmanku simpan di dalam lubuk hatimu. Itu sebabnya kata kuatkan dan teguhkan pertama kali ketika diberitahu kepada Yosua, itu di ayat 6 dikatakan begini. Ayat 6 mengatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena engkau akan pimpin bangsa ini. Hari ini kita nggak pimpin bangsa, hari ini kita memimpin sebuah pribadi yang paling sulit dikalahkan, yaitu diri kita sendiri. Paling sulit dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib, selesai udah. Jadi dia hari ini hanya bisa mengaum-ngaum seperti singa, bukan singa ya. Itu sebabnya dia berusaha menakut-nakuti kita, mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Siapa? Orang-orang yang memegang teguh firman Tuhan. Orang-orang yang mengerti kebenaran, gak bisa dibohongin udah sama dia. Ya, itu sebabnya ketika itu terjadi, setiap hari itu pergumulan terhadap diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri itu PR bagi kita seumur hidup, sekolah kehidupan terjadi. Waktu kita terima Yesus, waktu saya terima Yesus tahun 98, itu proses namanya justification. Justification itu kalau bahasa sehari-harinya, kita semuanya dibenarkan sama Yesus. Dibenarkan, kita dapat kasih karunia cuma-cuma karena kita nggak bisa beli, harga terlalu mahal. Hari ini, kalau kita sudah terima Yesus hari ini, kita mengalami proses namanya sanctification. Sanctification berarti kita dikuduskan tiap hari. Kita diingatkan sama Roh Kudus, kamu udah dilayakan loh nak, ingat ya, tadi pagi kita bahas dengan detail.
tentang arti daripada dibasuh. Ya, saya harapkan bisa nonton videonya. Itu sangat luar biasa. Tiap hari dia datang, dia menyeka, dia membasuh dan menyeka, dan dia mulai katakan, kamu sudah aku benarkan, nak. Aku gak pernah berseberangan sama kamu, nak. Terima kasihku, nak. Supaya kamu tidak melakukan hal-hal ini, kamu orientasinya kepada aku, supaya kamu makin merasakan kasihku, kamu makin gak mau buat dosa, nak. Itu terus dikasih tahu sama Tuhan. Setiap hari loh itu sanctification. Nah, waktu saya lahir baru di tahun 98, yang lahir baru kan rohnya. Jiwa saya yang waktu roh saya lahir baru di tahun 98, jiwa saya kan penuh sampah. Dan hari ini jangan salah, jiwa kita masih bisa juga penuh sampah kalau kita tetap tidak jaga pintu gerbang hati kita. Karena kita tinggal di dunia yang penuh dengan kegelapan. Di dalam jiwa itu, kembali lagi saya mau ingatkan aja, ada pikiran, ada emosi, ada perasaan, ada kehendak, ada keputusan. Semua sentral daripada pengambilan keputusan manusia itu ada di dalam jiwa. Jadi semua nilai-nilai yang kita pegang itu akan berakibat kepada tindakan dan perkataan kita. Semua outputnya yang kita keluarkan dari tindakan dan perkataan itu tergantung apa yang terbenam di dalam sini. Ketika yang masuk sampah ke dalam sini, keluarnya sampah. Ketika yang masuk firman kebenaran, yang keluar firman. Selalu gitu. Makanya kita perlu didetox. Waktu saya lahir baru, saya perlu didetox semua sampah yang ada di dalam jiwa. Gimana cara detoxnya? Saya harus kasih makan yang namanya rohnya, supaya rohnya bertumbuh. Karena secara rohani, roh saya usianya lebih muda dari jiwa saya waktu saya bertobat. Sama juga saudara begitu. Kan yang lahir baru jiwanya, baru lahir. Rohnya harus dikasih makan supaya bertumbuh, makin kuat, dan lebih kuat daripada jiwa kita yang penuh sampah. Dan akhirnya ketika itu lebih kuat, hidup kita baru bisa dipimpin sama roh. Kalau jiwanya lebih kuat. Itu sebabnya yang namanya pembacaan firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, melakukan firman setiap hari, itu udah harus masuk ke dalam sebuah ranah yang namanya gaya hidup. Kalau itu kita nggak lakukan, itu kita abaikan, kita nggak kasih makan roh kita. Dan akhirnya hidup kekristenan kita ya gitu-gitu aja dan kita tidak menikmati Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan, tahun 2000 kita di yayasan kita, karena kita melihat waktu saat itu ya, minat baca orang Indonesia itu masih 1:45. Kita membuat Alkitab sepanjang tahun supaya membantu jemaat untuk baca Alkitab. Ya. Jadi karena kita tahu jemaat kalau baca Alkitab nanti kalau secara konvensional kalau dibaca masuk ke dalam kitab imamat mulai bosan. Karena prosesi pengorbanan semuanya. Masuk ke dalam kitab-kitab berikutnya nanti silsilah semuanya mulai bosan gitu kan. Akhirnya kita kemas, kita bentuk tim. Yuk kita buat Alkitab sepanjang tahun. Supaya ketika jemaat baca dia fun bacanya. Di hari pertama ketika dibuka, ada kutipan dari perjanjian lama sama perjanjian baru. Ada kutipan dari Amsal dan Mazmur. Setiap hari. Udah gitu kita kemas, kita hitung kalimat-kalimatnya supaya ketika dibaca secara normal cuma 20 menit. Terus dikemas sampai 365 hari. Setelah 365 hari selesai tuh satu Alkitab dibaca. Cuma 20 menit. Hari ini datanya UNESCO keluar. Di tahun ini. Indonesia minat bacanya makin jeblok. Bukan 1:45, tahu nggak berapa? 1:1000. Di sisi lain, Indonesia menempati peringkat nomor 1. Jangan bangga dulu. Peringkat nomor 1-nya dalam hal apa? Baca sosial media per hari 5 jam. Itu nomor 1 Indonesia. Pantesan orang di mana-mana begini. Jalan begini. Ngomong sama istri sama suami begini. Ya, terserah lu. Iya. Orang begini. Makanya dulu ketika kita buka Alkitab nggak ada saingan. Karena ini buka buku. Betul? Ini buka buku. Hari ini Alkitab dibuka, banyak saingan. Karena ada notifikasi di sini. Bapak Ibu buka Yosua 1 ayat 3. Buka, siapa nih WhatsApp? Nah, cari deh tuh WhatsApp. Ini siapa nih notifikasi? Saingan. Dulu nggak ada saingan. Karena kita buka buku nggak ada saingannya apa? Nggak ada saingannya. Makanya paling parah ya. Kalau udah ibadah ibu-ibu. Di sini enggak sih, enggak gitu. Ibu-ibu, kaum ibu. Itu parah, kenapa? Karena ibu-ibu itu biasanya suka gaptek. Enggak tahu cara matiin atau silent telepon. Jadi kalau lagi khotbah, tiba-tiba itu udah bunyi, deringnya kerasnya minta ampun. Bayangin ya, bunyinya keras itu dalam tas loh. Kan dikeluarin sama dia. Makin kerasnya minta ampun, kerasnya. Gitu kan, lagi khotbah. Dia bingung, dia mau matiin, nggak bisa, mental tuh ke belakang. Kena tuh kepalanya orang di belakang. Satu hari lagi pernah, dia mau matiin bingung, ada 5 ibu-ibu datang ke dia. Mau nolongin, semuanya nggak bisa. Saya dalam hati gini,
Cuman matiin telepon aja gak bisa loh. Akhirnya orang multimedia datang. Ini mana tante, udah dah, sini tante. Tek, dipencet langsung bisa. Yang paling parah, ibu-ibu di depan duduknya. Telepon berdering, diangkat sama dia. Jadi saya harus berhenti dulu khotbahnya. Iya. Ini Pak Bidi lagi khotbah. Iya, nanti aja teleponnya. Ya, nanti aja. Ya dimatiin aja tante. Jangan diangkat. Banyak saingan. Makanya Indonesia nomor 1, 5 jam per hari. Baca Alkitab 20 menit punya waktu nggak punya. Tapi di sini enggak, ini orang di luar sana, ini jemaat semuanya muka-muka baca Alkitab ya. Kelihatan. Muka seger semuanya. Udah pasti baca Alkitab semuanya ya. Ini ada mami papi mertua saya di sini. Tadi pagi renungan dulu. Wah, hebat ya. Kalau bangun pagi. Makanya saya ajarin anak-anak saya untuk baca. Baca buku. Baca buku, satu buku misalnya satu pasal. Ya, satu pasal aja. 30 menit loh sehari. Kalau bukunya itu 15 pasal, setengah bulan satu buku, satu bulan 2 buku loh kita baca. Ada kemungkinan banyak firman Tuhan yang kita bisa belajar di situ dan kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah baca. Makanya menaklukkan diri sendiri jadi susah. Karena rohnya nggak pernah dikasih makan. Itu sebabnya orang akhirnya bergumul terus sama hidupnya sendiri. Karena nggak pernah mau belajar. Ingat, sekali lagi ya, kita terima Yesus, kita dimeteraikan jadi anak, hari ini kita harus ambil keputusan untuk jadi murid. Jadi murid berarti apa? Mau belajar dan diajar. Ya, tadi saya dengar saya lihat di pengumuman di gereja ini ada yang namanya, saya lupa tadi namanya life group atau apa gitu ya, kelompok sel. Tergabunglah di sana. Di hari Minggu kan Bapak Ibu nggak bisa bertanya. Kalau ada pertanyaan, tanyalah di situ, gitu loh. Saling menguatkan, saling bertumbuh di situ. Makin luar biasa akhirnya. Ya. Yang kedua, ayat yang ke-7 mengatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang kedua, dia kasih tahu sama Yosua, kalau kamu berjalan di dalam perjalanan hidupmu dan mengalami rintangan, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Taat, sederhana aja, taat aja udah. Nanti kalau kamu ke kanan ke kiri, makin lama perjalanannya. Orang yang menunda ketaatan, kalau dia tunda ketaatannya itu lebih dari 5 menit, dibanding sama 5 menit, balik arahnya lagi ke jalan yang benar makin lama. Penundaan 5 menit sama penundaan 30 menit, ya rugi yang 30 menit. Jadi itu sebabnya Alkitab mengatakan di Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 19, sadarlah dan bertobat. Jangan cuma sadar aja. Sadar dan bertobat. Kalau udah sadar naik busnya salah, turun. Jangan diem aja di situ, ya bablas sampai tujuannya salah. Sadar, bertobat. Sadar, bertobat. Itu sebabnya setiap hari minta pimpinan Tuhan, bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau hidup aku hanya sekedar ngerti firman. Aku mau setiap langkah hidupku dikuasai sama firman. Aku gak mau Tuhan hanya sekedar baca Alkitab, aku mau sekarang Alkitab baca aku. Supaya aku makin ngerti, supaya aku makin bertumbuh. Dan ketika ada kesalahan dalam hidupku, walaupun itu hari itu rasa dek gitu ya, itu bukan dituduh. Itu lagi diperingatkan karena Holy Spirit atau Roh Kudus itu menginsafkan, conviction namanya. Bukan menuduh. There is no condemnation. Kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan masih diinget-ingetin sama dosa yang lalu, itu bukan suara Tuhan. Itu suara iblis. Iblis tiap hari mematahkan semangat, mencobai, menuduh, membohongi. Tiap hari gak ada tanggalan merah. Iblis gak lebaran, iblis gak natalan. Gak ada tanggal merah. Jadi kalau tiap hari dia aktif begitu dan tiap hari kita tidak memperkatakan firman, tidak hidup dikuasai firman, wah susah udah. Pengambilan keputusannya pasti ngawur. Pasti banyak yang gak benar. Ya, bulan lalu saya lagi dalam perjalanan mau pelayanan hari Sabtu. Di jalan di Jakarta namanya Jalan Mampang Perapatan. Di jalur kanan saya itu adalah jalur di mana saya baru nyadar mobil belok kanan. Jadi lampunya masih merah. Di jalur sebelah kiri saya itu udah hijau, mobil bisa jalan terus. Saya harus terus. Jadi saya mulai mengambil pelan-pelan arah mobil, ambil jalur kiri. Udah pasti di Jakarta dengan kondisi yang begitu rame, harus lihat spion lah pastinya kan. Lihat spion, oh aman, masih jauh semuanya di belakang. Pelan-pelan melipir, pelan-pelan pindah jalur. Tiba-tiba, lagi tengah-tengah pindah jalur, tiba-tiba gubrak segubrak-gubraknya motor nabrak saya sekenceng-kencengnya. Saya bingung dia datang dari mana. Waktu lihat spion dia nggak ada. Tiba-tiba dia ada di situ dan dia nabrak sekenceng-kencengnya sampai hampir masuk ke got. Orangnya mental. Rupanya pengemudinya tertidur, Bapak Ibu. Waktu saya buka kaca dan saya mau lihat kondisinya dia, itu orang-orang motoris yang lain-lain pada marah-marah sama dia. Woi,
Udah tahu mobil mau belok pelan-pelan, ngebut-ngebut aja lo gitu. Oh, dimarah-marahin lah pokoknya. Saya menepi. Karena saya juga harus lihat kondisi mobil, saya juga harus nyamperin orang itu. Saya tahu dia yang salah. Dia tahu dia salah. Waktu saya keluar dari mobil, hati saya kesel. Mau pergi pelayanan, mobil penyok, ya udah hati-hati, masih juga kayak begini gitu ya. Makanya di Jakarta itu pergumulan lah sama motor. Di Jakarta itu motor belok dulu baru lihat. Di Bandung kan lihat dulu baru belok ya. Kalau di sana belok dulu baru lihat. Jadi ngeri, udah gitu ada 16 juta motor di Jabodetabek. Pusing makanya, udah kayak semut. Kadang-kadang tuh kalau dalam lampu merah udah kayak gitu, ngeri. Saya suka takut gitu, jangan sampai senggolan gitu. Kalau senggolan, satu jatuh, jatuh semua ntar. Nempel-nempel semuanya gitu. Nah, udah saya menepi. Ada dua keputusan saya bisa ambil. Marah-marah sama dia minta ganti rugi, atau minta pimpinan Roh Kudus, which is saya nggak tahu mau dipimpin apa sama Roh Kudus. Jadi waktu saya keluar dari mobil, saya bilang, Tuhan, hati saya kesel. Udah mau pergi pelayanan, kesel hatinya. Tuhan, pimpin aku Tuhan. Jadi saya keluar, kemudian saya lihat dia lagi duduk lagi jongkok di pinggir motor, ya tangannya bengkak, ada darahnya dikit gitu ya, motornya nggak apa-apa. Kemudian saya juga berlutut di sebelahnya dia, saya mulai rangkul dia. Ini kata-kata pertama yang keluar. Mas, kenapa sih buru-buru banget gitu? Tiba-tiba dia nangis. Saya capek Pak, saya letih Pak, saya capek, saya kerja dari jam 6 pagi Pak. Mas kerja apa? Saya kurir. Itu barangnya di atas motor, puji Tuhan, nggak apa-apa barangnya masih terikat dengan baik. Saya capek Pak, udah gitu saya punya tekanan ekonomi juga Pak. Saya makanya hari Sabtu pun saya kerja, itu hari Sabtu. Dan saya udah dari jam 6 pagi kerjanya tadi Pak, itu kejadian jam 2 siang. Pak, saya udah lihat tadi Bapak dari jauh Pak, cuman saya ketiduran. Sampai saya nabrak Bapak, saya betul-betul ngeblank Pak. Saya mohon maaf ya Pak, tiba-tiba ada dorongan dalam hati saya. Kan saya minta pimpinan Roh Kudus, Bill doain. Doain. Tangannya berdarah minta betadin kali Tuhan kok doain. Doain. Jadi saya bilang gini, Mas, doain boleh? Dia juga bingung, doain. Saya mau doain Mas, boleh gak? Oh ya boleh Pak, boleh gitu. Saya orang Nasrani, saya doain gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa Pak gitu. Jadi saya doain di pinggir jalan. Tuhan, saya angkat tangan. Kasih karuniamu melanda Bapak ini. Wah kita berdoa, saya rasa hadirat Tuhan. Tiba-tiba dia cekukukan nangis-nangis. Rasa hadirat Tuhan. Di tengah-tengah berdoa, tiba-tiba ada suara lagi. Abis ini kasih uang, enak aja. Mobil gua penyok kasih duit, gimana sih Tuhan? Gitu. Kasih uang. Jadi setelah selesai saya harus taat. Saya ke mobil, saya ambil uang. Waktu saya kasih ya ditolaklah sama dia. Jangan Pak, jangan. Udah saya yang salah, Bapak berbaik hati sama saya. Jangan dikasih uang Pak. Udah terima aja Mas. Kalau Mas gak mau, buat anaknya Mas aja. Terus saya bilang gini, Mas hari ini kita dipertemukan sama Tuhan. Karena Tuhan sayang sama Mas. Sampai saya bisa doain Mas. Saya bisa bantu Mas walaupun tidak banyak. Iya ya Pak, iya. Kita dipertemukan sama Tuhan. Walaupun caranya gak enak Mas nabrak mobil saya. Lain kali kalau ketemu jangan kayak gini atuh Mas. Ketemu yang lebih enak di tabrak-tabrakan. Udah Mas, ini buat Mas. Ya saya percaya Mas akan diberkati Tuhan. Sebelum pergi saya ogah rugi. Mas, nama saya Billy Lantang. Terus dia bengong. Mas nanti buka YouTube, cari nama saya. Ada tuh channelnya saya. Bapak pendeta? Ya pokoknya gitu deh. Buka aja udah gak penting pendeta atau enggak. Ya Mas buka aja. Nanti Mas nonton khotbah-khotbah saya. Paling gak bisa neduhin hatinya Mas kan. Iya ya Pak. Ya udah ditulis namanya. Puji Tuhan. Saya pergi dari situ hati saya senang. Karena Alkitab mengatakan kalau engkau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas, hatimu dibuat berbahagia. Saya pulang ke rumah, ketemu sama istri saya. Saya bilang itu mobil penyok. Dia tanya kenapa kamu senyum-senyum? Saya bilang itu mobil penyok. Gak apa-apa, itu mobil barang fana. Bisa dibetulin. Yang tadi saya ketemu itu jiwa yang berharga di mata Tuhan. Saya percaya satu hari nanti saya ketemu sama dia di sorga. Rintangan hidup, ujian bisa datang kapan aja. Bisa datang kapan aja. Kalau kita tidak dikuasai firman dan tidak mau dikuasai firman, kita akan ambil keputusan sesuai dengan emosi kita. Dan merugikan kita akhirnya. Itu ketaatan di dalam Tuhan tuh begitu. Di semua aspek hidup ya Tuhan. Hidup dipimpin sama Tuhan. Makanya dia bilang jangan ke kiri, jangan ke kanan. Kamu akan hadapin rintangan, kamu taat aja sama saya. Gitu. Jangan ikutin emosi, jangan ikutin sampah yang ada di dalam jiwamu. Itu maksudnya. Makanya Daud di Mazmur 131 dia katakan apa? Aku mendiamkan dan menenangkan jiwaku. Itu ngomong gitu loh Daud. Aku mendiamkan dan menenangkan jiwaku karena dia tahu jiwanya penuh sampah.
Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Perkatakan kitab Taurat, renungkan siang dan malam. Jangan merenungkan masalah siang dan malam, renungkan firman Tuhan. Masalah jangan direnungin. Ya, masalah udah pasti ada. Renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Bahkan kalau ada sesuatu yang kita sedang hadapi, waktu saya sedang sakit, saya bilang, Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah saya terima. Karena memang sudah dikasih di kayu salib. Tuhan aku percaya, walaupun pemulihan aku belum lihat pakai mata jasmaniku, aku percaya pemulihan sudah engkau berikan dalam hidupku. Perkatakan dengan iman. Pernyataan itu sangat dahsyat dalam hidup ini. Ya, ada sebuah lembah, namanya lembah Sikem. Lembah ini sangat menarik karena lembah ini diapit sama Gunung Gerisim sama Gunung Ebal. Itu ada kisahnya di Alkitab. Gunung Gerisim sama Gunung Ebal, di tengahnya lembah Sikem. Waktu saat di zamannya Yosua, ya, itu ada pembacaan Taurat. Waktu pembacaan Taurat itu, di Taurat itu ada kutuk, ada berkat. Semua perkataan tentang berkat, jadi misalnya gini, kalau kamu lakukan gini, kamu akan diberkati gitu ya. Nanti semua suku-suku yang ada berdiri di Gunung Gerisim harus mengatakan begini, amin gitu. Nah kalau firman Tuhan, jadi ada 600 lebih ya hukum Taurat sebenarnya, bukan 10 yang kita tahu, ada 600 lebih. Jadi ketika nanti dibacakan, kalau kamu lakukan gini, kamu akan dikutuk gitu ya. Itu nanti yang aminnya yang berdiri di Gunung Ebal. Uniknya yang ada di Gunung Gerisim itu suku Yusuf, suku Benyamin, suku Yehuda, suku Isakar, suku-suku yang keturunannya luar biasa. Bahkan Yesus keturunannya dari situ. Dahsyat-dahsyat keturunannya. Jadi ketika dikatakan berkat, di atas Gunung Gerisim bilang amin. Dikatakan kutuk, di atas Gunung Ebal, amin. Hari ini nih. Kota Sikem yang ada, masih ada. Itu mendapatkan mata air yang sangat subur dari Gunung Gerisim. Dan gunungnya sangat subur. Kalau kita lihat ke Gunung Ebal, tandus. Bayangkan perkataan berkat dan perkataan kutuk, itu mempengaruhi sebuah geografi, sebuah tempat, sampai hari ini. Itu sebabnya hidup itu ada di dalam mulut kita. Kita mengatakan dan mengaku Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, itu dari mulut kita. Keselamatan ada di sini ketika kita mengaku, oh dia adalah juru selamat yang luar biasa. Amin. Hati-hati dengan perkataan kita, Bapak Ibu yang punya anak, hati-hati kalau sedang memperkatakan sesuatu kepada anak-anaknya. Jangan nyebrang sembarangan nak, nanti kamu ketabrak mobil, jangan gitu ngomongnya. Jangan nyebrang sembarangan ya nak, hati-hati, bahaya, udah cukup. Jangan ngutukin anaknya. Nanti kamu ketabrak mobil loh, jangan gitu ngomongnya. Hati-hati, iblis membohongi kita loh. Di pikiran kita, dan akhirnya keluar lewat kata-kata kita. Ya. Yang terakhir, ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, keluar lagi kalimat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati. Masuk ke dalam tanah perjanjian kita, tinggalin semua bagasi ekstra dari masa lalu. Saya udah pernah katakan sakit hati itu normal, kepahitan itu nggak boleh. Kecut itu berarti kepahitan, tawar hati itu berarti orang yang kalau udah pahit banget nggak mau pengen ngerasain apapun. Ya, akhirnya apa? Itu semuanya bagasi ekstra. Kita kalau bawa bagasi ekstra ke airport, itu kita di charge loh. Karena airlines-nya itu sudah punya bensin sekian, kalau ada bagasi ekstra, kita di charge, kita yang harus bayar ekstranya. Dan kalau kita traveling sama orang dan kemudian kita membawa bagasi yang lebih banyak, ujung-ujungnya orang yang traveling sama kita ikutan repot. Ikutin bantuin lah dan lain sebagainya. Dalam hidup ini, ketika membawa bagasi dari masa lalu, kita masih akhirnya menyimpan kepahitan, akhirnya orang-orang di sekitar kita yang kena sama apa? Amarah lah, sensitif lah, tiba-tiba gampang tersinggung lah, asumsi dan seterusnya. Yang kena orang-orang terdekat. Hidupnya jadi gak nyaman, gak jadi berkat bagi orang lain, karena masih bawa-bawa bagasi ekstra. Jadi masuk ke tanah perjanjian, Tuhan katakan jangan kecut dan tawar hatimu. Itu sebabnya generasi pertama dari Mesir gak boleh masuk. Yang boleh masuk generasi kedua. Nah generasi yang kedua udah mulai terkontaminasi juga sama yang namanya paradigma Mesir. Waktu mereka dilepaskan dari Mesir, Mesir belum dilepaskan dari pikiran mereka, butuh 40 tahun. Ya kita baca kalimat yang terakhir ya. Yosua pasal yang kelima, ayat 8, 9, 11, dan 12. Saya bacain ya. Yosua 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya tempat itu disebut Gilgal sampai hari ini. Ya, sunat itu adalah lambang penyertaan Tuhan dan lambang pada saat itu untuk meninggalkan celah Mesir. Paradigma lama ditinggalin. Kenapa? Sebentar lagi ketika mereka masuk tanah perjanjian, susu, madu,
buahnya tuh digandar, saking besarnya. Bahkan bertih gandum itu makannya luar biasa. Masalahnya adalah ketika masuk ke dalam tanah perjanjian, roti mananya di stop. Mereka harus mengelola tanahnya. Makanannya bukan di drop dari atas, makanannya dari bawah. Yang harus dikelola, bermitra sama Tuhan. Itu membutuhkan kedewasaan. Itu sebabnya ayat 11 dan 12 mengatakan begini. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu. Roti tidak beragi, bertih gandum pada hari itu juga. Perhatikan kalimat terakhir ini. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan hasil yang dihasilkan oleh tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan membawa kita ke dalam semua tujuan hidup kita masing-masing. Yang tadinya dimanja-manja, nanti ketika sudah tiba di tanah perjanjian, kita diminta sama Tuhan untuk mengelola hidup ini dengan lebih baik. Bermitra sama Tuhan, akhirnya menghasilkan perkara yang lebih besar, lebih indah, lebih enak dari roti mana. Mereka menikmati semua hasilnya. Seringkali yang dihotbahkan hanya, masuk tanah perjanjian nanti kita akan ngalamin. Enggak, betul akan ngalamin begitu. Tetapi kenapa nggak pernah dibahas, kita harus bermitra sama Tuhan. Harus belajar mengelola. Makanya perjalanan hidup itu semuanya sekolah kehidupan. Mendewasakan kita semuanya. Yusuf jadi dewasa, Yosua jadi dewasa semuanya. Akhirnya bisa mengelola dengan baik. Karena hidup kita dipanggil sama Tuhan bukan sekedar untuk hanya menjadi berkat bagi diri sendiri, tapi jadi berkat bagi orang lain. Berbuah dan dampaknya dinikmati sama orang lain. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.